Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pulhendro Prasetyo. Saat ini saya akan menjelaskan tentang paper saya, yaitu berjudul Feature Selection with Information Gain to Improve Australian Credit Approval Classification Performance Using Naive Bayes Algorithm. Jadi saya di sini mengcombine dua algoritma information gain dengan naive Bayes untuk melakukan klasifikasi credit approval menggunakan data Australian Credit Approval. Di sini saya langsung menjelaskan paper saya ya. Di sini paper saya, jadi inti dari ini yaitu bagaimana saya bisa membangun sebuah model, karena di sini credit scoring itu membutuhkan sebuah model yang mampu melakukan prediksi atau klasifikasi kreditor yang layak diberi pinjaman atau tidak menggunakan algoritma machine learning. Jadi di sini saya membuat model baru, yaitu kombinasi information gain dengan naive Bayes algorithm. Di sini saya menggunakan data Australian Credit Approval dari UC Machine Learning sesuai dengan perintah soal dari tugas UAS saya yang di sini berisi 690 instance data. Di sini information gain digunakan sebagai seleksi fitur untuk memilih fitur relevan sehingga nantinya algoritma naive Bayes itu dapat bekerja secara maksimal. Coefficient matrix digunakan sebagai evaluator dan tenfold cross validation sebagai validator. Semua proses data mining saya menggunakan aplikasi WK dan berdasarkan hasil eksperimen penggunaan information gain sebagai fitur selection pada algoritma naive Bayes ini mampu meningkatkan performa algoritma dengan menggunakan 5 atribut. Penggunaan information gain sangat sensitif terhadap pemilihan atribut. Ini dibuktikan ketika menggunakan 10 atribut terbaik dan menggunakan threshold lebih besar sama dengan 0,02 atau dengan kata lain mendapatkan 6 atribut terbaik. Malah menurunkan performa dari algoritma naive Bayes itu walaupun tidak terlalu signifikan. Dari beberapa model yang diuji, model dengan kombinasi algoritma naive Bayes dan information gain 5 atribut memiliki performa terbaik dengan rata-rata akurasi 86,29%, precision 86,33%, dan recall 86,21%, F-measure 86,30%, dan ROC area atau area under curve 91,52%, atau dengan kata lain ini termasuk dalam golongan excellent classification. Itulah secara singkat paper saya. Jadi di sini saya menjelaskan tentang teori dasar tentang data mining, tahap-tahapannya, ada data selection, preprocessing, transformation. Di sini preprocessingnya banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu handle machine value, kemudian bisa melakukan normalisasi. Banyak algoritma yang bisa digunakan, yaitu min-max, z-score, sigmoid, dan softmax. Transformation, mengubah data nominal ke numerical atau dan sebaliknya atau ke binary. Kemudian di sini penerapan algoritma data miningnya, kemudian melakukan evaluasi. Di sini teori dasar tentang information gain itu. Information gain itu mendeteksi fitur-fitur yang paling banyak memiliki informasi berdasarkan kelas tertentu. Di sini information gain maksud saya akan menentukan atribut terbaik dengan menghitung nilai entropi. Jadi di sini equationnya untuk menghitung nilai entropi, dan kemudian untuk menghitung nilai information gain-nya seperti ini. Nanti saya akan jelaskan secara detail bagaimana menghitung information gain secara manual, bukan pakai WK. Dan kemudian di sini ada tahapan-tahapannya. Penjelasannya di sini lengkap teman-teman. Atribut yang memenuhi kriteria pembuat yang nantinya akan digunakan dalam proses klasifikasi sebuah algoritma data mining. Jadi kita nanti akan memilih atribut-atribut yang terbaik sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Biasanya sih dari para peneliti itu bisa menetapkan 25% atribut terbaik, 50%, 75%, seperti itu, atau menggunakan threshold seperti pada penelitian ini. Kemudian di sini ada teori dasar tentang algoritma naive Bayes. Nah, kita ketahui sendiri bahwa algoritma naive Bayes itu tergolong sebagai algoritma probabilistik. Nah, di sini persamaan umum dari algoritma atau teorema Bayes itu sendiri. Untuk pada paper ini, saya menggunakan formula seperti ini, persamaan ini. Di sini posterior, bagaimana kita mencari posteriornya. Di sini ada likelihood, di sini probabilitas probabilitas
prior maksudnya. Di sini probabilitas prior, di sini posterior, di sini likelihood, di sini penyebutnya atau bisa disebut dengan probabilitas evidence. Tapi untuk perumusan sebenarnya ini bisa dihilangkan. Ini bisa dihilangkan penyebutnya karena ini hanya berfungsi sebagai konstanta yang sama nilainya antar kelas di probabilitas posteriornya. Kemudian untuk memprediksi kelasnya apakah dia masuk kelas A atau B, atau di sini paper saya itu saya ada dua kelas positif atau negatif. Jadi di sini kita menggunakan nilai maksimal. Jadi misalkan nilai positif itu lebih tinggi maka otomatis dia masuk ke nilai positif seperti itu. Kemudian evaluasi di sini saya menggunakan coefficient matrix dan menggunakan 4 indikator, ada accuracy, recall, precision dan F1 score teman-teman. Dan untuk visualisasinya saya menggunakan ROC curve atau receiver operating characteristic. Di sini saya menggunakan atau kalau di WK ini biasa disebut dengan area under ROC atau area under curve. Ini rumusnya. Kemudian di sini interpretasinya misalkan ketika kita mendapatkan nilai 90 sampai 100 itu masuk di excellent classification, 80 sampai 90 masuk di good classification dan seterusnya. Nah, kemudian saya menggunakan key full cross validation. Kenapa saya menggunakan key full cross validation? Karena ya ini adalah salah satu metode yang paling bagus untuk melakukan validasi menurut salah satu profesor yang ternama dalam bidang data mining, yaitu Profesor Ian Howitton. Di bukunya kalau nggak salah nama bukunya itu Data Mining Practical Machine Learning Tools and Technique, di edisi yang ketiga yang sempat saya baca. Kemudian saya juga nonton di YouTube channelnya yaitu WK Mock Channel. Kalau nggak salah itu di video cross validation results. Ini sangat key value cross validation itu sangat bagus untuk menilai performansi dari model yang kita buat, karena dia akan membagi data-datanya ke sesuai nilai K-nya seperti itu. Misalkan kita menggunakan sesuai dengan paper ini, saya menggunakan 10 fold cross validation, dia akan membuat partisi-partisi 10 partisi data, satu partisi digunakan sebagai testing. Seperti itu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian setelah di sini tahapan lapor yang akan saya selesaikan. Jadi di sini pertama tentunya dataset, data understanding. Jadi sebelum kita melakukan preprocessing, melakukan klasifikasi, menentukan algoritmanya, kita tentu harus paham dulu datanya bagaimana jenisnya, bagaimana bentuknya, bagaimana karakteristiknya. Nah, kemudian setelah kita paham datanya, kita menggunakan preprocessing. Dari data yang sudah kita pahami, apa sih preprocessing yang cocok untuk data-data itu? Nah, di sini saya mendeskripsikan ada 3, menggunakan missing value, handle missing value, ada normalization, ada discretize. Kemudian information gain, di sini saya gunakan information gain untuk seleksi fitur. Sebenarnya banyak sih algoritma information gain yang bisa maksudnya algoritma fitur selection yang bisa digunakan seperti J-square, relief, dan masih banyak lagi. Itu masuk di kategori filter. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa banyak sekali algoritma di fitur selection jenisnya. Ada sebenarnya terbagi 3 kalau nggak salah ya. Filter, wrapper, embedded. Dan banyak paper yang saya baca itu ada yang pakai hybrid. Jadi pertama itu dia menggunakan filter dan kemudian pakai wrapper. Salah satu algoritma wrapper itu ada kayak algoritma genetik algoritma. Jadi di combine information gain plus genetic algorithm seperti itu. Jadi kemudian di tahap ini classification, khusus di paper saya menggunakan naive Bayes classifier yang sesuai equation yang dia sudah dijelaskan di atas. Kemudian setelah itu tentunya kita harus memvalidasi model yang kita buat dan kita evaluasi seberapa tangguh dan seberapa hebat model kita. Biasa sih kalau di paper robust namanya, seperti itu. Kemudian teman-teman pada tahap ini metodenya itu karena ini sifatnya eksperimen, maka ya teman-teman harus tahu dulu bahwa ini data mining itu atau machine learning itu merupakan experimental science. Jadi semua harus dieksperimenkan, semua harus diuji, dicoba. Jadi di tahap ini saya tentunya banyak akan menguji. Ketika saya menggunakan normalization, apakah ada perubahan? Ketika saya menggunakan discretize, apakah ada perubahan seperti itu?
Pertama di sini ada pengumpulan data dan pemahaman data. Jadi yang sudah saya sebutkan, data ini diambil dari UC repository, UC Machine Learning Repository, yaitu data Australian Credit Approval yang berisi 690 instance data mengenai data credit card application di Queensland. Data ini tersebut memiliki 15 atribut atau feature dan satu kelas target. Di sini dideskripsikan. Kemudian di sini saya tuliskan pengumpulan data memang sangat penting dilakukan agar bisa menentukan preprocessing yang tepat. Di sini saya jabarkan lagi bahwa data atribut yang bertipe nominal itu sebanyak 10 dan data numerikal sebanyak 6 data. Ini penting untuk diketahui karena untuk menghandle machine file-nya kita harus tentu tahu dulu jenis atributnya. Data kelasnya ini bisa kita lihat, datanya kelasnya ini ada untuk kelas positif 307, untuk kelas negatif 383. Ini bisa kita katakan ini datanya balance ya. Dan ini bisa dipakai untuk model. Kalau mau lebih balance lagi 50-50 bisa pakai pruning, bisa di augment, ditambah datanya di sini, atau bisa ini dikurangi menjadi 307 seperti itu. Kemudian di sini saya tampilkan data missing value-nya, data-data atribut yang missing value. Jadi untuk menghandle missing value-nya itu saya menggunakan mode atau modus untuk atribut yang bernilai nominal. Kemudian untuk yang bernilai numerical saya menghandle pakai data min, rata-rata data tersebut. Di sini saya tampilkan tabelnya, tabel numericalnya. Di sini penting supaya kita bisa melihat standard deviation-nya. Kenapa kita penting melihat standard deviation-nya? Karena kita bisa melihat varian atau distribusi datanya, apakah distribusi datanya, varian datanya itu beragam atau tidak. Semakin tinggi nilai standard deviation-nya, tentunya semakin beragam datanya. Itu sebenarnya ini kurang baik untuk algoritma klasifikasi tertentu. Jadi ini perlu dinamanya normalisasi supaya ragam datanya itu tidak terlalu lebar, tidak terlalu beragam. Kemudian di sini ada tahap preprocessing, ada handle machine value teman-teman. Saya di sini pakai WK untuk handle machine value. Di sini menggunakan fungsi replace machine value, caranya ada di sini. Saya langsung praktekkan di WK. WK aku mana ya? Ini WK-nya. Di sini kita klik preprocess dan kemudian kalau kita mau handle missing value kita pilih unsupervised, kemudian ada attribute, kita pilih replace missing value. Ini tinggal di replace. Ini sudah saya hilangkan missing value-nya sih, tinggal di apply di sini. Begitu simple. Di situ nanti akan diisi nilai-nilai yang saya sebutkan tadi. Misalkan nilai nominal dia akan diisi dengan modus. Kalau untuk numerical akan diisi dengan rata-rata dari keseluruhan data seperti itu. Kemudian di sini normalisasi. Di sini hasil normalisasinya. Jadi bisa kita lihat bahwa standar deviation-nya itu sangat kecil, 0,00. Jadi semakin standar deviation semakin dekat dengan nilai 0, maka tentunya itu variasi datanya itu tidak terlalu bervariasi, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk normalisasi sama seperti replace missing value, kita pilih di sini normalisasi. Yang perlu saya tekankan lagi bahwa banyak sekali teknik normalisasi yang bisa kita lakukan, bisa min-max, z-score, sigmoid, softmax dan lain-lain. Di sini dia menggunakan scaling 0 sampai 1 sesuai dengan, kalau bisa dibaca di sini normalization-nya bisa diatur, scale-nya 1, translation-nya 0, seperti itu. Kemudian discretize, di sini kita mengubah data menjadi discrete karena yang naive Bayes yang saya gunakan ini adalah naive Bayes murni yang membutuhkan semua atributnya itu nominal, maka saya harus mengubah dulu data-data numerikal menjadi data nominal, seperti itu. Saya harus mendiskretize-nya. Jadi misalkan ada data nominal itu A2 sama A2 A3 sampai A15 ini data numerikal maksud saya. Kemudian saya ubah menjadi data nominal menggunakan diskretize dengan range-nya itu ada tiga range. Di sini caranya diskretize,
Nah, di sini bins, kita set binsnya di sini berapa? 3. Misalkan 3 berarti ada 3 ranks. Misalkan datanya itu 1 sampai 3 berarti datanya itu 0 sampai 3, ranks 0 sampai 1, 1 sampai begitu dan seterusnya. Seperti ini datanya sampai 1, 0,0 sampai 0,33, 0,33 sampai 0,66, 0,66 sampai 1. Atau bisa kita sebut ini data low, di sini medium, di sini high, seperti itu. Sebenarnya tanpa di discretize pun sebenarnya algoritma naive Bayes bisa kalau kita menggunakan fungsi Gaussian atau beberapa paper menyebutkan Gaussian naive Bayes seperti itu. Jadi bisa menggunakan sebagiannya bisa numerical, sebagiannya bisa nominal seperti itu teman-teman. Kemudian untuk discretize sudah saya jelaskan tadi, dan di sini yang paling penting information gain. Bagaimana penerapan information gain? Di sini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana menerapkan information gain itu sendiri. Nah, di sini saya ambil contoh satu atribut A1. Nah, di sini A1, di mana A1 itu nilainya itu value-nya ada 2 karena dia kan nominal, ada 2 A dan B. Saya di sini mendetailkannya supaya gampang dicerna. Di sini saya buatkan tabelnya. Karena untuk perhitungannya kita harus buat tabel ini supaya lebih mudah. Jadi di sini pertama-tama sesuai dengan persamaan satu yang sudah dijabarkan di awal, kita pertama tentunya akan menghitung entropi total dari atribut A1 itu. Jadi ini di sini sebenarnya positif dikurang negatif ya. Jadi kalau kita buat tabel ini lebih mudah. Jadi tinggal pakai 307 itu yang positif. Di sini positif, di sini 690 itu total datanya. 690. Kemudian log base 2 307. Di sini positif 690. Ini positif, area positif di sini area negatifnya. 383 690 log base 2 383 690. Cukup mudah ya teman-teman kalau dibuatkan seperti ini. Jadi lebih mudah dipahami sesuai dengan rumus yang dia ada persamaan satu itu tadi. Kemudian di calculate hasilnya dapat seperti ini. Jadi saya hanya ngambil 5 angka di belakang koma. Kemudian kita hitung entropi A karena atributnya kan A1 itu ada 2 value, A sama B. Kita hitung A-nya sama B-nya. A-nya itu pertama 98, ini untuk positif. Di sini positif ya. 98 per 290 totalnya untuk A. Untuk negatifnya A 112 totalnya A, seperti itu. Dan begitu pun untuk B. Kalau misalkan A1 itu punya 3 value A, B, dan C, C-nya juga dihitung seperti itu. Setelah mendapatkan nilai entropi dari total atribut A1, entropi A, dan entropi B, maka di sini saya bisa menghitung nilai information gain-nya dengan menggunakan persamaan 2 yang sudah saya jabarkan di atas. Jadi di sini tinggal masukkan total entropinya yang di atas, kemudian dikurang dengan entropi A dan entropi B. Hasilnya itu 0,0062. Dan begitu pun diperlakukan bagi atribut-atribut lainnya seperti itu. Di sini ada hasilnya. Di sini saya menggunakan WK supaya lebih cepat. Di sini hasilnya A1 itu 0,006603. Di sini sama sih. Di sini hanya masalah pembulatan karena di sini saya fokus pembulatan 5 angka di belakang koma. Di sini kan ternyata ada 6. Ini hampir sama. Kemudian untuk caranya di sini saya sudah jabarkan juga. Pertama langsung saya praktikkan aja ya. Sebenarnya udah ada 2 cara sih, bisa di preprocessing. Tapi kalau di sini kita nggak bisa langsung mengseleksi atributnya dan tidak bisa langsung melihat atribut-atribut yang memiliki skor itu tadi. Kalau di sini kita bisa melihat atribut dan skornya. Misalkan ini saya pilih kan algoritmanya saya pakai naive Bayes. Kemudian information gain, kemudian karena information gain masuk di metode filter, kita pakai ranker. Di sini bisa diselect. Kalau di sini minus 1 maksudnya semua akan ditampilkan atributnya. Kita coba run ya. Di sini cross validation-nya false 10. Di sini seed-nya bisa diubah-ubah. Ini penting, nanti saya jelaskan juga tentang seed. Di sini akurasinya. Di sini bisa dilihat. Dari semua data bisa kita lihat di sini rankingnya, siapa ranking 1 dan nilai-nilainya. Ini A1 tadi 0,63 seperti itu. Kalau mau diseleksi bisa langsung dilihat di sini, bisa dihapus dari sini apa yang mau dihapus, atau bisa pakai ini tadi rankernya, bisa berapa yang mau diambil. Hanya 6 teratas, atau hanya thresholdnya dibatasi, pembatasnya itu ambang batasnya yang hanya 0,2 ke atas seperti itu. Cukup mudah untuk penggunaan WK-nya. Kemudian
Di sini teman-teman tentunya sudah tahu bagaimana menghitung manualnya. Di sini sudah tahu pakai WK-nya. Kemudian kita beralih ke naive Bayes itu sendiri. Kemudian naive Bayes di sini saya hanya menggunakan 5 atribut terbaik, yaitu A9, A10, A6, A7, dan A4 berdasarkan hasil seleksi IG ini, supaya agak mudah untuk perhitungannya dimengerti. Jadi ada 5 atribut plus 1 kelasnya. Jadi datanya kan ada 690. Set data training atau pemodelannya itu saya menggunakan 90% dan testing itu 10%. Jadi ada data 621 data untuk trainingnya. Untuk testingnya saya hanya mau mentesting satu data ini. Apakah benar ya? Di sini datanya itu kelasnya itu sebenarnya negatif ya. Apakah benar algoritmenya memprediksi akurasinya? Di sini saya akan menghitung manual. Di sini pertama-tama kita tentunya mengikuti rumus yang sudah saya jabarkan di atas. Kita menggunakan pertama menghitung probabilitas priornya, PHY yang ini. Caranya karena kita mempunyai 2 kelas, maka di sini dideskripsikan positif dan negatif. Di sini jumlah data positifnya berapa, jumlah keseluruhan datanya berapa. Jumlah keseluruhan datanya itu 621. Di sini positifnya 305, 316 untuk negatif, bagi jumlah keseluruhan data. Hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita hitung probabilitas likelihood-nya. Untuk atribut A4 yang bernilai Y, karena yang mau diprediksikan nilainya yang Y ya. Kita lihat yang Y positifnya berapa. Data positif berapa sih? Di sini data positif 305, 45 bagi 5. Yang negatifnya berapa? 101. Bagi 316 yang negatif. Seperti itu. Itu diterapkan untuk semua atribut yang mau diprediksi. Setelah semua dikalkulasi, dihitung, maka kita sudah bisa mencari probabilitas posteriornya sesuai dengan atribut-atributnya. Misalkan karena ada 2 kelas, kita positif dan negatif, kita cari dulu untuk positifnya. Positif semua, positif total di sini. Di sini yang positif probabilitas priornya berapa kali yang atribut A4 Y yang positif sampai atribut A10 yang positifnya semua. Hasilnya itu seperti ini. Dikalikan. Kemudian untuk negatif pun begitu. Semua yang negatif-negatif dikalikan hasilnya ini. Jadi bisa dilihat di sini yang paling besar itu ini negatif. Jadi berdasarkan equation atau persamaan 5 tadi, yang max itu yang masuk ke kelas itu. Jadi data ini masuk ke kelas negatif. Sebenarnya yang menjadi masalah ini ketika ada probabilitas yang bernilai 0. Misalkan ini 19 itu di sini nilainya 0. Tentunya nanti hasilnya ini 0. Kalau kan misalnya ada satu 0, tentunya akan berpengaruh ke yang lainnya menjadi 0. Jadi nanti masuknya ke positif. Jadi itu tentunya salah klasifikasi, misclassification. Bagaimana mensiasati hal tersebut? Menurut buku yang saya baca di Data Mining dan Big Data Analytics dari buku Profesor Budi Santoso, kalau nggak salah Profesor Budi Santoso dan Ardian Umam, di ini buku berbahasa Indonesia. Kalau kita mau menyelesaikan masalah probabilitas 0, kita bisa menggunakan Laplacian correction seperti itu teman-teman. Penambahan hanya menambahkan 1 supaya tidak ada probabilitas 0 karena sangat mempengaruhi. Untuk penerapan naive Bayes cukup mudah ya. Hampir sama ini, kalau pakai ini bisa langsung pakai di sini classifiernya apa, naive Bayes, langsung jalan seperti itu. Atau mau sendiri bisa pakai ini naive Bayes dan run start seperti itu. Cukup mudah. Kemudian eksperimen dan pengujian, di sini saya menggunakan WK384 dan sistem operasi OS High Sierra, RAM 16 GB dan lain-lain. Skema pertama yang mau saya uji tentunya pertama normalisasi, karena menurut referensi dan menurut dosen saya bahwa normalisasi itu cocoknya di algoritma yang berbasis distance, atau yang menurut yang buku yang saya baca normalisasi cocok di algoritma yang berbasis geometrik seperti itu, SVM, KNN, atau bahkan neural network. Tapi untuk naive Bayes ini tidak berpengaruh. Tapi ya di sini saya akan mau menguji karena sifatnya data mining, machine learning itu experimental science. Tentunya saya ingin bereksperimen seperti itu. Apakah hipotesis itu benar atau tidak?
Nah, di sini pengujiannya, di sini tanpa normalisasi, di sini pakai normalisasi. Kemudian ada pengujian kedua itu, di sini pakai normalisasi atau tidak. Di sini nanti juga saya uji apakah berpengaruh menggunakan discretize atau tidak. Kemudian saya uji juga menggunakan fitur seleksi, 5 fitur, 10 fitur, dan menggunakan threshold. Kemudian di sini menggunakan classifier naive Bayes, evaluasinya menggunakan 5 indikator ini: akurasi, precision, recall, measure, rock area atau area under curve, dan divalidasi menggunakan 10-fold cross validation. Kemudian kita lihat hasilnya ya, hasil pengujian penggunaan normalisasi. Dari tabel ini bisa dilihat bahwa hipotesis itu memang benar kata dosen saya. Memang ini tidak terlalu berpengaruh bagi algoritma seperti naive Bayes ini. Walaupun sebenarnya ini kan pakai juga data numerical. Kalau di sini algoritmanya ini karena ada data numerical, di sini tentunya dia pakai fungsi Gaussian atau Gaussian naive Bayes seperti itu. Di sini nggak terlalu berpengaruh, nilainya, akurasinya itu nilai rata-ratanya sama persis. Kemudian kita lihat lagi kalau kita menggunakan discretize, kita ubah semua data-data numerical yang tadi yang ada di data itu ke discrete atau data nominal. Dan kita bisa lihat di sini datanya itu cukup signifikan naiknya ya. Dari 77% akurasinya menjadi 85,78%. Jadi memang lebih bagus menggunakan discretize menurut dari hasil eksperimen ini. Dan sebelumnya di sini saya menggunakan 10-fold cross validation dan 10 times. Di sini juga saya referensi dari Profesor Ian Howritton. Di sini dia mengatakan bahwa ketika kita menggunakan 10-fold cross validation dan 10 times, kita bisa melihat varian datanya, variasi datanya, ragam datanya. Ragam data berdasarkan nilai hasil-hasilnya. Jadi semakin bervariasi datanya, tentunya hasil model yang kita lakukan itu kurang bagus, atau semakin tidak bervariasi maka itu semakin bagus. Bagaimana melihat variasi atau tidaknya? Kita tentunya menggunakan standar deviation. Semakin mendekati nilai 0 tentunya datanya itu tidak bervariasi hasilnya. Hasil model ini tidak bervariasi. Jadi dari data sini kita bisa lihat bahwa standar deviation ini nilainya mendekati 0 semua ya. Jadi datanya itu tidak bervariasi. Di sini saya menggunakan 10 times. Maksudnya di sini saya melakukan 10 cross validation. Semua ini rata-ratanya, dan saya acak lagi datanya menggunakan sheet yang berbeda. Maksudnya datanya acak yang berbeda lagi. Saya acak lagi. Fungsinya apa? Menurut Profesor Ian itu, fungsinya tadi yang saya maksud, kita bisa melihat ragam datanya diacak semua, jadi semua data bisa menjadi training, bisa menjadi testing, seperti itu, supaya kita bisa menghindari overfitting ketika kita menguji ke data-data testing yang memang benar-benar testing unseen data, maksud saya yang tidak pernah terlihat, seperti itu maksud saya di sini. Jadi kita di sini cross validation 10, jadi di sini diubah datanya, random seednya di sini jadi 2. Ini saran, ini berubah akurasinya seperti itu. Jadi ini bisa dilihat nilai variannya. Kalau sebenarnya banyak sih dari video yang saya nonton di WK channel dari Profesor Ian itu, ahli data mining. Dia mengkomparasi dengan menggunakan whole out, kalau satu atau repeat all out. Dia repeat all out itu seperti ini, teman-teman. Pakai percentage split ini 10-10. Tapi kalau menggunakan ini itu hasilnya beragam, sangat beragam. Kadang 90%, kadang 81%, itu sangat beragam. Tentunya itu tidak merepresentasikan model yang kita buat, itu kurang bagus. Jadi mensarankan pakai key fold cross validation. Susah banget ya disebut. Ini penjelasan lengkapnya. Nanti bisa dibaca di paper saya. Kemudian di sini setelah pengujian discretize, saya menguji menggunakan fitur selection sesuai dengan skema ini ya. Fitur selection 5 atribut. Di sini dengan menggunakan fitur selection ada tentunya peningkatan, semua ada peningkatan. Peningkatannya itu di sini rata-rata nilai matriks meningkat sebesar 0,5% dari 85,78% menjadi 86,2% untuk akurasi recall. Precision meningkat sebesar 0,53% dari 85,80 menjadi 86,33 dan seterusnya. Ada peningkatan menggunakan fitur selection 5 feature. Yang menariknya ketika di sini ada grafnya, area under curve-nya. Kita bisa lihat. Kalau areanya itu di bawah ini, tentunya ini kurang bagus ya. Kalau ditarik garis lurus ini.
garis ini miring seperti ini. Kalau di bawah itu tentunya nilainya kurang bagus. Di sini nilainya 91% itu termasuk masuk di excellent classification. Yang menarik itu di sini teman-teman, bahwa ketika saya menggunakan 10 feature terbaik, malah hasilnya itu menurun walaupun tidak terlalu signifikan. Di sini menurun. Jadi memang bisa dilihat. Dan yang menariknya lagi, nilai ROC-nya di sini malah naik ya, menjadi 91. Di sini kan hanya 91,5. Ini mungkin ada balance antara true false-nya, true positif atau false positif, true negatif atau false negatifnya itu balance. Jadi nilai ROC-nya itu bagus. Untuk representasinya ini saya menggunakan ROC area maksimumnya. Di sini saya ROC areanya. Kemudian saya juga menguji penggunaan threshold, dan ini turun lagi teman-teman dibandingkan ketika tidak menggunakan fitur selection. Tapi penurunannya itu tidak terlalu signifikan. Seperti ini teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa itu naive bias, information gain itu sangat sensitif dalam memilih fitur-fitur terbaik. Jadi kita harus memang benar-benar melakukan pengujian di setiap fitur-fiturnya sesuai dengan banyak paper yang saya baca. Pengujian bisa menggunakan threshold seperti yang saya lakukan, menggunakan presentasi fitur terbaik mulai 25%, 50 sampai 75% atau terserah dari sang peneliti. Di sini hasil pengujiannya bisa saya visualisasikan. Di sini NB dan IG itu is superior to other algorithm or models. Di sini, wow, dia di sini dia menang terus yang 5 feature. Bisa disimpulkan kesimpulan pertama yang bisa kita tarik bahwa memang preprocessing normalisasi pada algoritma naive Bayes tidak mempengaruhi performa algoritma itu. Ini terbukti pada hasil yang tadi, dan ini membuktikan bahwa hipotesis itu dinyatakan benar. Normalisasi hanya cocok pada algoritma basis jarak seperti KNN atau neural network atau SPM seperti itu. Kemudian penggunaan discretize atau data numerikal ke data nominal itu sangat mempengaruhi performa algoritma naive Bayes. Ini terbukti ketika discretize digunakan. Itu performa algoritma naive Bayes itu meningkat 8% dari 77 sampai menjadi 85-an. Kemudian ini sudah saya jelaskan bahwa information gain itu mampu meningkatkan akurasi naive Bayes kalau menggunakan 5 atribut terbaik. Kalau menggunakan yang 10 maupun threshold itu malah menurun. Jadi kita bisa simpulkan bahwa information gain itu sangat sensitif. Hasilnya seperti ini. Jadi di sini saya jabarkan bahwa ketika kita mengkombinasi algoritma naive Bayes dan information gain 5 atribut, maka dia memiliki performa yang terbaik daripada model yang lain dengan rata-rata akurasi 86,21%, 86 recall 86 bla bla bla, Fisher 8630 dan ROC area 91, yang mana hasil tersebut tergolong sebagai excellent classification. Seperti itu teman-teman. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti dan bermanfaat bagi orang banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Bapak Nur Ahmad Setiawan, STMT PhD, yang telah mengajarkan tentang data mining yang sangat-sangat bagus. Walaupun kita dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kita bisa online dan materi-materi itu sudah diupload semua dan bisa dipelajari sendiri. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.